saya perkenalkan, fasilitator saya yaitu Ibu Sulistiani SPD MM, pengajar praktik saya yaitu Ibu Yeni Farida MPD, dan saya sendiri JKB Angkatan 7 dari Kabupaten Tulung Agung. Selanjutnya saya jabarkan rancangan tindakan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Latar belakang dari aksi nyata ini adalah untuk pemenuhan salah satu tugas JKB dalam mengimplementasikan pemahaman dan pengamatan modul budaya positif melalui pengimbasan kepada rekan sejawat di lingkungan sekolah. Tujuan aksi nyata: rekan sejawat mampu memahami pentingnya penerapan budaya positif di kelas dan di lingkungan sekolah. Guru mampu menerapkannya dengan baik untuk menciptakan sekolah yang berpihak pada murid dan terwujudnya profil pelajar Pancasila, mendisiplinkan murid dalam budaya positif sesuai profil pelajar Pancasila. Tolak ukur aksi nyata: rekan sejawat menerapkan kebiasaan-kebiasaan positif yang diharapkan menjadi budaya positif baik di kelas maupun di lingkungan sekolah. Murid-murid mulai menunjukkan disiplin positif sesuai profil pelajar Pancasila, sesuai keyakinan sekolah dan kelas. Lini masa tindakan yang akan dilakukan: yang pertama, berkoordinasi dengan semua guru di sekolah dan menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif keyakinan kelas, serta menyampaikan rancangan tindakan aksi nyata yang akan saya lakukan. Yang kedua, mengumpulkan komunitas praktisi dan wali murid untuk melakukan diseminasi pemahaman materi tentang budaya positif, khususnya keyakinan kelas. Yang ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas. Yang keempat, membuat keyakinan kelas dengan para murid-murid. Yang kelima, melaksanakan kegiatan pengimbasan budaya positif yang telah dirancang kepada teman sejawat. Yang keenam, memantau, mengevaluasi, dan merefleksi keyakinan sekolah yang telah dibuat. Adapun dukungan yang dibutuhkan yaitu dukungan dari semua rekan sejawat, wali murid, komite, dan murid supaya tindakan tersebut dapat terlaksana keseluruhan dengan baik. Bahan dan alat seperti video, laptop, proyektor, LCD, HP, audio, dan poster. Berikut ini adalah kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif yang saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SDN 2 Kergayu, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN 2 Mergayu. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat serta hidayahnya kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apapun. Sholawat serta salam selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Ibu dan Bapak sekalian yang berbahagia, susunan acara pada hari ini yaitu seminar diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Untuk mengawali acara pada hari ini, marilah kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Acara yang kedua yaitu acara inti penyampaian materi diseminasi modul 1.4
budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Ika Susana, CGP Angkatan 7. Kepada Ibu Ika Susana, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru SDN 2 Mergayu yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah dan rahmatnya. Pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat untuk menghadiri acara diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah CGP Angkatan 7 Kabupaten Tulungagung. Selawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya di hari akhir nanti. Bapak Ibu yang berbahagia, di sini saya akan menyampaikan diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah yang merupakan tugas saya di CGP Angkatan 7, yaitu yang pada modul 1. Modul 1 itu ada 4 sub, yaitu 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Ini merupakan sub yang terakhir pada modul 1, yaitu tentang budaya positif. Sebelumnya, salam dan bahagia saya ucapkan kepada Bapak Ibu. Selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, saling mendukung, berkolaborasi demi terwujudnya budaya positif di sekolah kita tercinta ini. Sebelum saya mengawali materi, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk olahraga sebentar ya. Monggo berdiri semuanya dulu. Bapak Ibu pasti pernah mendengar, ya pasti bisa semuanya, lagu Naik Delman itu loh Bapak Ibu. Naik Delman istimewa itu ya. Gerakannya nanti cuma sedikit. Gerakannya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Jenengan praktekkan kepada murid jenengan, pasti seru ya. Kita mulai 1, 2, 3. Nah, ya hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengenai
menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Sebelumnya saya perkenalkan fasilitator saya di CGP Angkatan 7 itu yaitu Ibu Sulistiani SPD MM. Untuk pengajar praktek saya yaitu Ibu Yeni Farida MPD, sedangkan saya sendiri CGP Angkatan 7 yaitu Ika Susana. Adapun rancangan tindakan aksi nyata modul 1.4 yaitu budaya positif adalah yang pertama latar belakang. Latar belakang saya yaitu pemenuhan salah satu tugas CGP dalam mengimplementasikan pemahaman dan pengamatan modul budaya positif melalui pengimbasan kepada rekan sejawat di lingkungan sekolah. Selanjutnya untuk tujuan aksi nyata saya yaitu saya harapkan rekan sejawat mampu memahami pentingnya penerapan budaya positif di kelas dan di lingkungan sekolah. Guru mampu menerapkannya dengan baik untuk menciptakan sekolah yang berpihak pada murid dan terwujudnya profil pelajar Pancasila, mendisiplinkan murid dalam budaya positif sesuai profil pelajar Pancasila. Tersebut tujuan aksi nyata saya. Untuk tolak ukur, rekan sejawat menerapkan kebiasaan-kebiasaan positif yang diharapkan menjadi budaya positif baik di kelas maupun di lingkungan sekolah. Murid-murid mulai menunjukkan disiplin positif sesuai profil pelajar Pancasila sesuai keyakinan sekolah dan kelas. Itu tolak ukurnya. Selanjutnya, lini masa tindakan yang akan dilakukan, yang akan saya lakukan ya. Yang pertama, saya berkoordinasi dengan semua guru di sekolah dan menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif, keyakinan kelas, serta menyampaikan rancangan tindakan aksi nyata yang akan saya lakukan. Yang kedua, mengumpulkan komunitas praktisi dan wali murid untuk melakukan diseminasi pemahaman materi tentang budaya positif, khususnya keyakinan kelas. Yang ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas. Selanjutnya yang keempat, yaitu membuat keyakinan kelas dengan para murid-murid. Yang kelima, melaksanakan kegiatan pengimbasan budaya positif yang telah dirancang kepada teman sejawat, yaitu pada hari ini. Yang keenam, memantau, mengevaluasi, dan merefleksi keyakinan sekolah yang telah dibuat. Dukungan yang saya butuhkan adalah dukungan dari semua rekan sejawat, wali murid, komite, dan tentunya murid saya supaya tindakan tersebut dapat terlaksana keseluruhan dengan baik. Adapun bahan dan alat yang saya butuhkan adalah video, laptop, proyektor, LCD, HP, audio, dan poster.
Berikut ini merupakan kegiatan desiminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif di lingkungan SDN 2 Mergayu. Konsep utama budaya positif itu terdiri dari 7 ya. Konsep utama budaya positif yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Sekarang saya kupas satu persatu. Yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu pasti ingat apa itu profil pelajar Pancasila terdiri dari berapa? Profil pelajar Pancasila dari 6 ya. Yang pertama apa? Ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. iya, dan bertakwa mulia. iya, yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua apa? Berkebinekaan global. Ya, berkebinekaan global. Yang ketiga, Gotong royong. gotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, kreatif. Yang keenam, Bernalar kritis. iya, bernalar kritis. Betul sekali, hebat semuanya. Semuanya Bapak Guru yang hebat. Tepuk tangan untuk semuanya. Ya, sekarang ini di kurikulum Merdeka, anak itu diberi kebebasan untuk berkembang ya, sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya itu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi anak itu diberi kebebasan untuk berkembang, tidak ada pemaksaan istilahnya ya. Selanjutnya, disiplin positif. Kalau Bapak Ibu mendengar kata disiplin, disiplin itu apa tuh? Bapak Ibu, jenengan mengartikan apa disiplin itu? Tertib, Bu. Tertib. Oke. Oh iya, bisa diartikan tertib. Apa Bu Hen? Tepat waktu. Ya, bagus sekali ya. Bisa diartikan tepat waktu. Apalagi disiplin itu sesuai aturan ya, bisa ya. Itu banyak sekali arti dari kata disiplin. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan ya, karena kita disuruh untuk patuh, untuk apa itu sesuai aturan. Jadi seperti menghubungkan dengan ketidaknyamanan atau keterpaksaan. Terus lah, sebagai pendidik
pendidik, sebagai tugas kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memotivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, ini sebagai tugas kita. Jadi agar anak-anak itu memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Intrinsik itu dari dalam dirinya, kesadaran dari dalam dirinya. Selanjutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa imbalan, ancaman ataupun hukuman. Nah, di sini disiplin positif itu yang tadi muncul dari intrinsik anak ya, dari dalam diri anak itu. Jadi mereka melakukan disiplin tanpa mengharap imbalan. Ya, jadi mereka bisa disiplin tanpa mengharapkan imbalan ataupun ancaman. Jadi terkadang diberi ancaman atau diberitahu baru mereka mau disiplin atau hukuman. Jadi muncul dari diri anak sendiri. Itu adalah disiplin positif. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5, ya Bapak Ibu guru yang hebat. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima adalah kesenangan. Ya. Sekarang saya jelaskan tentang 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Merupakan kebutuhan yang sifatnya fisiologis untuk bertahan hidup, seperti kesehatan, rumah, dan makan. Itu untuk bertahan hidup kita kan membutuhkan makan, minum ya Bapak Ibu. Bayangkan kalau kita tidak makan dan tidak minum. Kalau kita 1 hari saja, kalau kita tidak niat berpuasa itu ya, kita tidak sarapan saja siang sudah perut kita sudah berteriak ya, memberontak. Ya, kalau kita tidak berpuasa, tapi ketika kita memang niat berpuasa, kita pun bisa menahan lapar sampai maghrib tiba. Tuh, rumah. Ya, bayangkan kalau kita tidak memiliki tempat berlindung, rumah. Ketika ada hujan, ada angin, ada panas, tentu kita akan terkena apa Bapak Ibu? Kalau kita terkena panas, terkena hujan, terkena angin, terkena debu, kita akan mudah terserang penyakit. Jadi kita tidak bisa bertahan hidup. Itu untuk kebutuhan bertahan hidup dan kesehatan. Selanjutnya, kebutuhan cinta dan kasih sayang, atau disebut kebutuhan untuk diterima, atau disebut juga kebutuhan psikologis ya. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok ya. Kalau kita bayangkan kalau kita satu kelompok, dan seperti kita keluarga SDN 2 Mergayu, kalau kita tidak saling menyayangi, tentu tidak menjadi
tidak nyaman, ya betul Bung, tidak nyaman. Mungkin kita pun tidak betah di sekolah nggih. Nggih. Tujuan sekolah pun akan sulit tercapai. Itu kebutuhan cinta dan kasih sayang. Makanya kita dalam satu keluarga itu harus saling menyayangi dan saling mencintai. Selanjutnya yang ketiga, penguasaan, kebutuhan pengakuan dan kemampuan, yaitu kebutuhan untuk dihargai prestasinya dan keterampilannya, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Jadi kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten diakui, dihormati. Ya, jadi di sini kebutuhan untuk dihargai, ya mungkin atas prestasinya seperti itu. Tapi tugas kita jangan sampai anak terus saling menguasai karena dia berprestasi terus dia merasa berkuasa atau menang sendiri. Lah, tugas kita sebagai guru untuk membimbing dan menuntun mereka. Selanjutnya, kebebasan. Kebutuhan akan pilihan adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak akan merasa mampu mengekspresikan diri secara mandiri. Nah ini di sini anak diberi kebebasan untuk mengekspresikan dirinya, mengembangkan minat dan bakatnya ya. Anak yang memiliki bakat di bidang seni, maka kita memberi dukungan dengan memotivasinya untuk mengembangkan bakatnya di bidang seni tersebut. Jangan sampai kita melihat anak ini berbakat di bidang seni malah kita larang, malah kita kita larang untuk anak itu untuk mengembangkan bakatnya. Itu tidak, saya rasa tidak benar nih. Harus kita dukung, harus kita beri kebebasan untuk mengembangkan minat dan bakatnya. Selanjutnya, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang, yaitu kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Nah ini di sekolah anak itu waktu istirahat itu merupakan waktu yang menyenangkan bagi anak-anak ya. Nah, waktu istirahat maka kita juga memberikan waktu anak untuk beristirahat, tidak hanya di teras atau kita beri kesempatan mereka untuk bermain di halaman. Misalnya ingin bermain apa itu kita beri kebebasan agar mereka senang, menikmati kesenangannya waktu istirahat. Nah ini ada contoh-contoh. Ini termasuk, apakah benar ini termasuk kategori kebutuhan dasar manusia tersebut? Contoh satu, setiap anak diberi kesempatan untuk mengembangkan minat dan bakatnya. Ini kategori yang terpenuhi adalah kebebasan. Betul apa salah Bapak Ibu? Betul. Betul. Setiap anak diberi kesempatan untuk mengembangkan minat dan bakatnya. Kebebasan ya? Ya. Terus selanjutnya, guru memberikan perhatian kepada muridnya. Ini termasuk kasih sayang dan rasa diterima. Betul ya? Terus selanjutnya, anak diperbolehkan bermain pada waktu istirahat. Tadi termasuk kesenangan ya. Ya betul. Kita membutuhkan rumah untuk berlindung, termasuk kategori kebutuhan dasar yaitu bertahan hidup. Siska mendapat ucapan selamat dari teman-temannya karena mendapat juara 1 dalam lomba menyanyi tunggal. Itu termasuk penguasaan.
kasus. Rudi suka sekali menggambar dan dia tidak suka menyanyi. Akan tetapi oleh gurunya, Rudi selalu diarahkan untuk bernyanyi dan Rudi selalu dilarang menggambar. Berarti kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi di sini? Apa, Bapak Ibu? Apa? Apa Bu Lina? Kebebasan. Iya, betul sekali ya. Kebebasan ya Bapak Ibu. Ya, karena dia tidak bisa mengembangkan bakat yang dimilikinya. Oleh gurunya dilarang. Dia harus dituntut untuk bernyanyi. Padahal dia senang sekali menggambar. Bakatnya menggambar. Selanjutnya ada contoh kasus yang kedua. Tina dalam kelasnya memang selalu mendapat nilai yang paling rendah. Bu Lina, wali kelasnya, justru tidak memberikan perhatian kepada Lina, sehingga membuat Tina semakin sedih. Nah, melihat kasus tersebut, kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi? Dia tidak mendapat perhatian dari gurunya. Kebutuhan dasar tadi termasuk apa? Bertahan hidup, apa kasih sayang, apa penguasaan? Kasih sayang ya, kasih sayang, cinta dan kasih sayang ya dari gurunya. Dia kan tidak mendapat perhatian dari gurunya itu. Seharusnya malah justru mendapat perhatian yang lebih ya, karena nilainya kan selalu rendah dibanding dengan teman-temannya. Perhatian tidak harus berupa hadiah apa? Berikutnya ada contoh kasus lagi. Bu Yeni, wali kelas 5, cara mengajarnya hanya memberi tugas dan tugas terus kepada muridnya. Memberi tugas terus tanpa sesekali mengajak siswanya untuk bermain dan bernyanyi untuk menghilangkan kejenuhan. Di sini kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi? Iya, betul, Tuhan ya. Pintar sekali. Tepuk tangan untuk Tuhan. Selanjutnya, sudah sarapan pintar. Contoh kasus selanjutnya. Dina juara 1 di kelasnya, akan tetapi teman-temannya tidak memberi ucapan selamat kepadanya. Apa ini? Iya, pintar sekali Bu Lila. Tepuk tangan untuk Bu Lila. Penguasaan. Sekarang motivasi, kita lanjutkan tentang motivasi perilaku manusia. Kalau kita mendengar kata motivasi itu apa dah, Bapak Ibu yang hebat? Iya, apa Bipong? Dorongan, ya. Motivasi itu dukungan, ya, betul sekali. Bisa diartikan dorongan, bisa diartikan dukungan, ya. Motivasi itu merupakan dorongan yang berasal dari diri manusia yang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi terkadang sadar dan tidak sadar ya. Sekarang motivasi itu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi murid melakukan disiplin diri karena takut mendapat hukuman. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi karena takut si murid tersebut disiplin karena takut mendapatkan hukuman. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Selanjutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain.
melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Ini merupakan motivasi ekstrinsik, ya. Juga merupakan motivasi ekstrinsik dari luar juga, yaitu mendapatkan imbalan dan penghargaan tadi. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini, murid melakukan disiplin diri karena kesadaran akan nilai kebajikan yang ada pada dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik karena kesadaran, ya, yang ada yang berasal dari diri sendiri. Nah, konsep disiplin dengan identitas gagal, ini yang termasuk gagal, ya. Yang pertama itu hukuman, yang kedua penghargaan. Kenapa? Mengapa hukuman itu termasuk identitas gagal? Yang pertama, menyakitkan, ya. Dihukum itu kita kan kalau hukumannya terlalu berat kita kan sakit hati, ya, menyakitkan, ya. Memalukan itu sangat menyakitkan, ya. Yang kedua, tidak nyaman, tentu tidak nyaman. Misalnya jenengan ada siswa yang memakai sepatu warna salah, terus disuruh melepas sepatu, akhirnya anak tidak memakai sepatu di kegiatan sekolah, kan tidak nyaman sekali. Selanjutnya yang ketiga, hukuman itu sifatnya memaksa, ya. Selanjutnya yang keempat, itu hukuman itu membuat merasa takut, ya. Tadi karena dihukum dia akan merasa takut. Kalau besok kalau terlambat lagi, saya suruh membersihkan WC, nah anak merasa takut, ya. Tapi ketika si guru itu tidak masuk, atau mungkin guru yang selalu beri hukuman itu tidak masuk, dia akan terlambat lagi. Terus anak menyembunyikan kesalahan. Nah, ketika dia terlambat, ternyata gurunya kok pas tidak ada di kelas, dia akan sembunyi-sembunyi untuk masuk ke kelas, dan dia akan ditanyakan tadi terlambat apa tidak? Tidak, Bu, karena gurunya tadi tidak tahu. Dia akan menyembunyikan kesalahannya karena dia takut mendapat hukuman. Murid menjadi rendah diri, ya, karena dihukum. Hukuman yang memalukan sekali membuat dia menjadi rendah diri, minder. Oke. Jadi hukuman itu merupakan konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi hukuman itu sangat tidak baik, ya. Selanjutnya penghargaan. Penghargaan itu yang pertama tidak efektif. Yang kedua menimbulkan rasa iri atau kecemburuan. Nah itu, dia tadi karena disiplin, misalnya karena dia berangkat pagi terus dia diberi hadiah gitu. Yang lain besok yang lain akan berangkat pagi, ternyata semua berangkat pagi dan tidak diberi hadiah. Itu akhirnya menimbulkan rasa iri atau kecemburuan. Yang ketiga, mematikan kreativitas. Misalnya, ya, anak bisa membaca satu kalimat, sudah diberi hadiah. Wah, aku sudah bisa satu kalimat saja sudah diberi hadiah. Berarti ya sudah, satu kalimat aja. Dia akan mematikan kreativitasnya. Menghukum dengan sistem ranking. Kalau di kurikulum Merdeka ini tidak ada sistem ranking, ya. Karena itu anak yang selalu nilai
terkucilkan. Dan anak yang mendapat ranking terkadang akan menjadi agak sombong gitu nggih. Jadi yang nilainya rendah akan merasa terkucilkan. Jadi sekarang tidak ada sistem ranking. Terus yang kelima, merampas hak menghargai dirinya. Yaitu karena sudah diberi hadiah, jadi dia tidak menghargai dirinya. Selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang tadi sudah saya jelaskan, konsep disiplin dengan identitas gagal, selanjutnya dengan identitas sukses. Ya. Yang terdiri dari dua, yaitu konsekuensi dan restitusi. Yang pertama, konsekuensi. Pasti Bapak Ibu pernah mendengar kata konsekuensi ya. Yang pertama, konsekuensi itu penguatan jangka pendek. Misalnya anak tidak mengerjakan PR, konsekuensinya waktu istirahat dia nanti tidak istirahat, dia akan mendapat tugas tambahan untuk mengganti kesalahannya tidak mengerjakan PR tersebut. Jadi konsekuensinya jangka pendek ya, penguatan jangka pendek. Yang kedua, perlu monitoring berkelanjutan. Di sini kita harus mengontrol anak bagaimana ketika mereka melakukan kesalahan lagi, apakah mereka melaksanakan konsekuensinya, apakah mereka sudah memperbaiki diri. Itu makanya konsekuensi perlu monitoring berkelanjutan. Stimulus dan respon. Nah, itu kita harus memberi arahan kepada anak karena dia sudah melakukan kesalahan, makanya dia harus menerima konsekuensinya. Nah, respon anak bagaimana? Apakah dia langsung mengerjakan konsekuensinya atau bagaimana? Itu konsekuensi. Murid menghormati peraturan. Di sini murid jadinya akan menghormati peraturan yang ada. Yang kelima, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Ya, karena langsung melaksanakan konsekuensi yang sudah disepakati. Konsep disiplin dengan identitas sukses selanjutnya yaitu restitusi. Yang pertama, murid bertanggung jawab atas perilakunya. Ya, di sini untuk restitusi, murid bertanggung jawab atas perilakunya, atas kesalahannya atau pelanggaran yang dia lakukan. Pada restitusi fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Ketika kita menanyakan apa kesalahan yang telah dilakukan dan apa masalahnya, di sini di restitusi kita mencari pemecahan atas masalah yang siswa hadapi. Yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Dia akan menghormati dirinya dan orang lain. Selanjutnya, teori kontrol. Dirinya yang memegang kontrol. Jadi di sini dirinya si siswa yang memegang kontrol untuk melakukan perubahan. Guru yang membina dan menuntun siswa agar memecahkan masalahnya. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Pada restitusi, murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahan karena kita berusaha dengan murid untuk
konsep disiplin pendekatan restitusi. Salah satu cara penanaman disiplin positif pada murid yaitu dengan pendekatan restitusi. Apa itu restitusi? Bapak Ibu pernah mendengar apa belum? Belum ya. Tentu Bapak Ibu masih baru mendengar kata restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, itu yang dimaksud dengan restitusi. Adapun ciri-ciri restitusi, yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, untuk memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Dalam segitiga, dalam restitusi ini bukan memaksa, tapi tawaran. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi untuk menumbuhkan kesadaran diri siswa. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Selanjutnya, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang ketujuh, restitusi itu fokus pada solusi. Jadi mencari solusi atas masalah yang dihadapi siswa, mengapa mereka melakukan suatu pelanggaran. Berikut perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini ada contoh kasus siswa sering tidak memakai seragam lengkap. Ini pasti Bapak Ibu menemui siswanya yang seringkali tidak memakai seragam lengkap. Kalau hukuman, guru menghukum siswa tersebut misalnya untuk hormat bendera selama 10 menit. Guru memarahi siswa tersebut sehingga siswa menjadi takut. Ini hukuman. Kamu terlambat terus, sekarang hormat bendera. Itu merupakan contoh hukuman, yang dimaksud dengan hukuman. Selanjutnya, konsekuensi. Guru memberi konsekuensi untuk mengambil pulang seragamnya tadi yang tidak lengkap ya pada waktu istirahat, karena itu sudah konsekuensi yang sudah disepakati. Guru bersikap tegas dan siswa menghormati peraturan. Selanjutnya, restitusi. Maaf, salah sampai restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas dan menanyakan masalahnya. Apa keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Terus menanyakan masalahnya apa? Selanjutnya mencari solusi atas masalahnya. Di sini guru terbuka sehingga siswa menghargai dirinya dan orang lain. Selanjutnya, 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama yaitu penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau.
yang kelima, manajer. Ini contoh 5 posisi kontrol ya. Contoh kasus siswa tidak memakai seragam lengkap pada waktu upacara bendera. Sebagai penghukum, posisi sebagai penghukum, patuhi peraturan sekolah dan guru memanggil siswa untuk maju ke depan sampai dimarahi. Patuhi peraturan sekolah ya. Itu sebagai penghukum. Terus selanjutnya posisi membuat rasa bersalah. Kata-katanya, sudah berapa kali ibu memberitahu kamu, ibu sangat kecewa dengan kamu. Bagaimana kalau kamu kok tidak kasihan dengan ibu? Itu membuat rasa bersalah. Sebagai teman, ayolah anak-anak, yang terbaik buatlah ibu bangga kepada kalian, ya. Itu posisi kontrol sebagai teman. Pemantau, kamu sudah melanggar. Apa peraturannya dan apa konsekuensinya? Itu sebagai pemantau. Selanjutnya sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Bagaimana cara kamu memperbaikinya? Itu posisi sebagai manajer. Berikut contoh 5 posisi kontrol yang lain nih. Di sini ada video. Ini contoh posisi kontrol sebagai penghukum. Raffi, berhenti. Kali terlambat. Saya Bu. Maaf, tidak ada kata maaf. Sekarang kamu saya hukum. Sekarang kamu hormat bendera selama 5 menit, ya. Oh itu. Sebagai penghukum. Kami. Raffi itu selalu terlambat. Dia minta maaf, tapi oleh guru ya tidak ada kata maaf. Pokoknya kamu saya beri hukuman. Ya, itu pasti pernah mengalami juga. Misalnya bapak-bapak ini. Bukan nanti Bu. Seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid. Ya, kata-katanya biasanya kalau posisi penghukum itu ini, patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah, pasti selalu yang terakhir selesai. Itu kata-kata yang dipakai dan mungkin ada kata-kata yang lainnya nih. Penghukum itu nada suaranya tinggi, bahasa tubuh biasanya matanya melotot, jarinya menunjuk, mengkritik, terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah ini hasilnya kemungkinan murid menjadi marah, pendendam dan bersifat agresif. Dia mematuhi hukumannya, tapi di hatinya dia
Ibu tidak bisa membina kamu. Bukan saya Bu, lain kali saya tidak akan merapat lagi. Kasihan kepada Ibu Ika toh. Buatlah kita ini senang ya Raffi. Siap Bu. Terima kasih. Sekarang kita kembali ke kelas. Membuat rasa bersalah di sini, ya, Raffi ini seringkali terlambat. Dia sebagai gurunya begini menumbuhkan rasa bersalah Raffi. Raffi, kamu kok selalu terlambat? Guru kan malu dengan guru yang lain. Sepertinya bu guru tidak bisa membina kamu. Buatlah bu guru bangga. Apa kamu tidak kasihan kepada bu guru? Seperti itu, ya. Menumbuhkan rasa bersalah pada diri anak. Ini kata-katanya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, tapi lembutnya. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nada suaranya memelas, halus, sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak dan lesu. Hasilnya murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ternyata membuat rasa bersalah ini juga tidak posisi yang kurang baik, membuat anak menjadi orang yang gagal dan merasa tidak sanggup membahagiakan orang lain. Selanjutnya video berikutnya. Raffi, berhenti. Sayangku ini kok terlambat lagi toh. Sekarang ini jam berapa toh? Jam 7.10. Nah, berarti kamu sudah terlambat. Biasanya kamu kok yang bangun lebih pagi. Iya toh? Iya. Jaya Bu. Besok pengennya harus lebih pagi lagi loh ya. Kamu kan jago kalau bangun pagi itu. Buatlah kita bangga. Ya, jangan terlambat lagi ya. Oke? Ya? Di sini guru memosisikan sebagai teman. Ya. Mengapa kamu terlambat Raffi? Saya belum bisa. Kamu itu bangunnya yang paling pagi. Kenapa kok bisa terlambat? Lupa atau karena tidak dibangunkan orang tuanya gitu. Ya si guru berusaha menjadi teman. Nada suaranya ramah, akrab dan bercanda. Bahasa tubuhnya merapat pada murid, ya. Mata dan senyum jenaka. Nah, itu posisi sebagai teman. Hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Lalu aku kalau terlambat, dimaafkan oleh Bu Ika seperti itu. Bu Ika kan temanku. Nah, itu mengandalkan guru tersebut bila ada masalah. Jadi ini ada segi positif dan ada segi negatifnya. Ini posisi pemantau. Berhenti Raffi. Datang sebelum pukul 7. Sekarang pukul berapa? 10 menit. Sekarang pukul 7 lebih 10 menit. Berarti kamu sudah konsekuensinya? Yap, tahu. Apa konsekuensinya?
Istirahat. Jadi nanti kamu waktu istirahat mengerjakan tugas tambahannya. Ya, untuk besok apakah akan terlambat lagi? Jom, jom. Ya, betul. Sekarang kita kembali ke arahnya. Untuk posisi pemantau di situ kita tanya peraturannya bagaimana, kan si Raffi menceritakan kalau peraturannya masuk itu sebelum pukul 7, terus konsekuensinya apa itu. Nada suaranya datar, bahasa tubuhnya yang formal. Hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Ini posisi pemantau. Selanjutnya manajer. Berhenti Raffi. Saya terlambat. Ya, terlambat lagi. Sekarang pukul berapa? Sudah 10 menit. Dan menyetel alarm. Di rumah itu apa ada yang bisa membangunkan lebih Saya ya itu ada, nanti kita balik ayah dan kakak kamu ya untuk membangunkan lebih. Iya. Terus kapan kamu akan mulai menyebar alarmmu itu ada sengaja selamat bangun. nanti setelah Ya, tunggu nanti setelah ya. ya. Ya, terima kasih ya kerjasamanya Raffi. Untuk kali ini kita maafkan. Untuk besok semoga kamu lebih baik dan tidak terlambat lagi. Ya, sekarang bisa kembali ke kelas. Ya, di situ sebagai manajer ditanya peraturan apa yang dia langgar, terus apa masalahnya, terus bagaimana solusinya. Itu posisi sebagai manajer. Nah, tugas kita membimbingnya agar tidak mengulangi kesalahan yang sudah dia perbuat tadi. Nah, selanjutnya tolong jenengan tulis posisi kontrol yang sudah Bapak Ibu lakukan. Nah, selama ini Bapak Ibu sudah posisi kontrol yang sudah Bapak Ibu lakukan apa? Monggo jenengan tulis. Monggo Pak Sis, posisi kontrol apa yang Bapak sudah lakukan? Monggo ke depan. Tepuk tangan untuk Pak Sis. Oke, Pak siap. Monggo kita. Monggo. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siswinto SPD, guru kelas 6 SD 2 Gayu. Saya pernah menghukum murid saya yang tidak mengerjakan PR untuk menulis, saya berjanji akan selalu mengerjakan PR sebanyak 1 lembar. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Pak Sis. Posisi kontrol yang sudah dilakukan Bapak, yang sudah pernah dilakukan Bapak Siswinto yaitu sebagai penghukum, yaitu beliau menghukum muridnya untuk menulis saya berjanji Pak Sis tadi akan mengerjakan PS. Saya akan berjanji selalu mengerjakan PS sebanyak 1 lembar. Ya, itu posisi penghukum. Kita lanjutkan
tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Sekarang kita amati pertanyaan berikutnya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa? Kita harus memakai helm saat mengendarai kendaraan roda 2. Mengapa kita memakai helm? Nah, karena yakin kalau kita naik motor itu memakai helm akan selamat. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Agar tidak terkena virus. Iya, agar tidak terkena virus. Karena kita yakin dengan 3M kita tidak terkena virus. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Apa? Mengapa? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Karena kita yakin kalau kita tepat waktu, kita akan bisa mengikuti pelatihan dengan maksimal. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Kegiatan membuat keyakinan kelas. Guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. Yang pertama, berdiskusi tentang peraturan. Jadi untuk membuat keyakinan kelas itu yang pertama dilakukan adalah berdiskusi tentang peraturan. Yang kedua, merumuskan peraturan menjadi keyakinan kelas. Selanjutnya menempelkan keyakinan kelas. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Ya. Keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan. Jadi lebih jelas. Yang kedua, berupa pernyataan universal, berupa pernyataan umum. Yang ketiga, dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, sedikit saja agar mudah diingat. Yang kelima, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Yang kelima, semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Ini contoh kita dapat melihat apa perbedaan peraturan dan keyakinan kelas ya. Kalau peraturan selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan berkomitmen. Peraturan dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelas keselamatan, menghormati orang lain, dan seterusnya ya. Selanjutnya segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3 komponen. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku itu memiliki alasan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Berikut contoh penerapan segitiga restitusi. Lagi.
Wika panggil ke sini, tahu apa enggak kenapa? Ini ya Rafi, Wika amati beberapa hari ini kamu sering datang terlambat. Iya atau tidak? Iya. Nah sekarang coba Wika ingin tahu mengapa kamu kok sering terlambat sekolah? Tidur terlalu malam. Mengapa sih kamu kok tidurnya malam-malam? Bermain HP. Oh, bermain HP. Itu tidak benar ya. Seharusnya kamu datang ke sekolah itu lebih awal. Jadi ketika bel berbunyi itu kamu sudah siap menerima pelajaran. Sekarang kamu tahu apa tidak tentang peraturan di sekolah kalau datang ke sekolah harus lebih awal? Apa peraturannya? Datang lebih awal 15 menit sebelum bel berbunyi. Oh iya. Terus kamu siap untuk merubahnya? Bagaimana cara kamu agar kamu bisa mematuhi peraturan sekolah tersebut? Tidak terlalu malam dan mengurangi bermain handphone. Ya, itu. Kamu berjanji akan bisa merubah dan mematuhinya? Insya Allah ya. Ya, bagus sekali. Terima kasih ya. Belajar yang rajin. Semoga kamu menjadi anak yang sukses. Ya. Terima kasih. Bisa kembali ke kelasnya. Ya, untuk segitiga restitusi menstabilkan identitas tersebut dari cerita dari video tadi. Jadi anak melakukan kesalahan tidak apa-apa karena setiap manusia itu tidak lepas dari kesalahan. Terus validasi tindakan yang salah. Lalu kita mencari tahu alasan dari apa siswa melakukan kesalahan itu. Selanjutnya menanyakan keyakinan untuk menyelesaikan masalahnya agar menjadi lebih baik. Itu untuk segitiga restitusi. Salam Merdeka Belajar dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana Bapak Ibu, sudah capek apa belum? Ya, jangan capek. Iya, terima kasih Ibu Ika Susana atas materi yang telah disampaikan. Untuk acara selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Saya akan memberikan 3 kesempatan kepada peserta untuk bertanya mengenai seminar yang disampaikan oleh Bu Ika Susana tadi tentang pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Ayo Bu, Bapak, monggo siapa yang mau bertanya? Oh iya, Ibu Tika, Bu Tika ya Bu? Iya. Mari Bu, silakan bertanya, maju ke depan. Perkenalan dulu Bu. Anak berapa? Sebelumnya, terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Perkenalkan, nama saya Tika Rananingsih dari SDN 2 Mergayu. Saya adalah guru kelas 4. Kepada Ibu Ika Susana, saya sampaikan terima kasih atas materi yang disampaikan. Materi yang disampaikan sangat bermanfaat bagi saya. Tetapi di sini saya ada sedikit yang belum saya mengerti, Ibu, yaitu perbedaan antara pemantau dan restitusi. Mohon dijelaskan agar saya lebih paham. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Ibu Ika dipun jawab. Terima kasih. Pertanyaan
atas pertanyaan Bu Tika, nggih. Perbedaan antara pemantau dan restitusi, nggih. Kalau pemantau itu lebih ke peraturan-peraturan apa yang mereka langgar, terus apa konsekuensinya. Sedangkan kalau restitusi itu anak kita panggil ke ruangan lain, lalu kita tanya mengapa dia terlambat, terus apa masalahnya, apakah sudah melanggar peraturan, terus atau keyakinan kelas apa yang mereka langgar, terus selanjutnya mencari solusi atas masalah mereka tersebut. Terima kasih. Itu perbedaan antara pemantau dan restitusi. Monggo Banis. Monggo Bapak Ibu, siapa lagi yang ingin bertanya? Dipersilakan. Oh, gitu. Oke, monggo silakan maju ke depan. Sebelumnya berkenalan terlebih dahulu Ibu, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aminatul Surya. Yang saya ingin tanyakan, bagi kelas tinggi itu membuat kesepakatan kelas itu sangat mudah. Nah, sedangkan bagi kelas 1 yang belum lancar membaca dan menulis, itu bagaimana solusinya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaan dari Bu Ria, akan saya jawab. Dalam menyusun keyakinan kelas, memang untuk kelas 1 itu masih terkadang ada yang masih kesulitan untuk menulis. Nah, di sini tugas kita sebagai guru itu memfasilitasi anak. Bagaimana caranya? Yaitu dengan wawancara. Kita dapat mewawancarai anak, terus sehingga anak itu mengeluarkan jawabannya tentang keyakinan kelas. Selanjutnya kita tampung. Nah, setelah itu kita tulis, kita tuangkan dalam bentuk tulisan yang nantinya bisa dijadikan untuk kesepakatan kelas. Demikian. Terima kasih. Terima kasih Ibu Ika atas penjelasannya. Bapak Ibu, kurang satu orang lagi yang bertanya. Monggo Bu, Bapak dipersilakan. Oke, monggo Bu, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Handayani, guru kelas 1. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Di sini yang akan saya tanyakan yaitu bagaimana jika waktu membuat kesepakatan kelas bersama ternyata ada ide atau pendapat anak tentang kesepakatan kelas yang keluar dari sekolah atau tidak sesuai dengan lingkungan sekolah. Bagaimana solusinya? Terima kasih. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Monggo Bu. Ya, terima kasih, Bukan. Ya, memang terkadang kita menemukan anak yang spesial, yang kreatif. Ya, nah di sini tugas kita, peran kita sebagai pemimpin pembelajaran itu, jangan lupa pada waktu anak membuat kesepakatan kelas itu kan kita yang memimpin. Jadi tugas kita sebagai pemimpin itu untuk mengarahkan anak agar tidak keluar dari konteks sekolah. Ya, tugas pemimpin kita sebagai pemimpin. Demikian, Tuhan. Ya, Bapak Ibu guru yang hebat, sekarang monggo ingkang mau merefleksi hasil diseminasi kita hari ini. Monggo. Oke, Christine monggo. Terima kasih Bu atas waktunya. Namun
nama saya Kristina Damawati, saya guru kelas 1. Saya akan mencoba merefleksi dari penjelasan Bu Ika. Ternyata kita sebagai guru bukan hanya sebagai penghukum ya Bu, tetapi dari penjelasan Bu Ika sekarang saya menjadi lebih tahu kalau posisi kita itu bukan hanya sebagai penghukum, tetapi juga sebagai teman, pemantau, manajer. Nah, sehingga kita akan bisa lebih dekat kepada anak. Kita juga bisa menjadi seorang pendidik dan penuntun yang memberikan pendidikan sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat anak. Kemudian dari penjelasan Bu Ika, saya juga menjadi lebih tahu arti pentingnya membuat keyakinan kelas. Dengan adanya keyakinan kelas, kemudian akan menjadi kegiatan-kegiatan positif yang akhirnya mewujudkan budaya positif untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Demikian Bu, refleksi dari saya. Terima kasih atas refleksi dari Bu Christine. Tepuk tangan untuk sampaian dari Bu Christine tadi. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya saya simpulkan kegiatan hari ini. Ya, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among, posisi manajer, yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga sesi belajar kita hari ini bermanfaat sehingga dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Salam merdeka belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu penutup. Sebelum penutup, saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Semoga materi yang disampaikan oleh Ibu Ika Susana, pemahaman dan penerapan budaya positif di lingkungan sekolah dapat kita terapkan di lingkungan kelas kita dan di lingkungan sekolah kita SDN 2 Mergayu tercinta ini. Untuk menutup acara pada siang hari ini, marilah kita baca dengan bacaan hamdalah bersama. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru SDN 2 Mergayu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya mengajak Bapak Ibu semuanya untuk musyawarah menentukan keyakinan kelas. Nanti setelah kita menentukan keyakinan kelas, nanti bisa dengan bawa ke kelasnya untuk sebagai panduan nih, dengan diserahkan dengan bentuk keyakinan kelas masing-masing. Di sini kita akan memberi contoh keyakinan kelas. Semoga nanti dapat kita jalankan dengan baik dan hasil dari musyawarah kita ini bisa dibawa ke kelasnya sebagai bahan untuk menentukan keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Ratnaningsih, guru kelas 4 SDN 2 Mergayu. Saya mendukung aksi nyata modul 1.4 budaya positif oleh Ibu Ika Susana. Semoga kami dapat menerapkan di lingkungan kelas dan sekolah. Salam merdeka belajar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anis Liliawati, guru kelas 2 SDN 2 Margayo. Saya mendukung aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Semoga kami dapat menerapkan di lingkungan kelas dan di lingkungan sekolah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Salam Merdeka Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hana dari SDN 2 Margayo. Saya senang melakukan budaya positif di sekolah karena membuat saya menjadi disiplin dan bertanggung jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SDN 2 Margayo.